Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025. Perjalanan menuju ke kantor sambil membahas hal-hal yang sedang in, sambil curhatan bapak-bapak pastinya. Bisa jadi membahas tentang apapun, fenomena alam, kejadian, isu-isu, dan lain-lain. Pembahasan dari ini adalah yang lagi in, yang sedang dialami banyak orang termasuk saya, adalah kelangkaan gas melon. Wah, gas melon ini luar biasa memang. Tapi menurut saya ya kita sikapi saja dengan bijak dalam arti bukan berarti membela, tapi ya kita lihat dari kondisi dan situasinya. Kalau menurut pandangan pribadi saya, awal mula kejadian kelangkaan gas, munculnya kebijakan tidak ada pengecer itu mungkin adalah awalnya komen dari, bukan komen ya, atau pernyataan atau mungkin tanggapan dari Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, yang beliau itu kaget gas LPG itu harganya sampai ke konsumen akhir itu 20.000, sedangkan aslinya dengan subsidi gas melon itu harganya sekitar 12.750 kalau saya nggak salah ya. Nah, mungkin berangkat dari situ akhirnya menteri yang membidangi, kebetulan Pak Bahlil, mungkin ada respon. Ada ketidaksesuaian harga di lapangan yang harusnya tersubsidi biar beban rakyat, beban kita ini ringan, ternyata masih berat juga karena harganya jadi 20.000. Setelah itu keluarlah mungkin kebijakan dari beliau bahwa tidak ada lagi pengecer, adanya agen resmi sehingga harganya tetap sesuai harga yang telah disubsidi. Tujuannya baik. Nah, kemudian akibat dari kebijakan itu yang terjadi di masyarakat kita nih, yang kita alami sekarang ini, karena pengecer sudah tidak mendapatkan supply dari agen resmi. Pengecer itu banyak ya, warung, mungkin ada kelotong yang warung kecil, kelotong yang besar, warung Madura yang buka 24 jam kecuali kiamat kata Habib. Jadi akhirnya susah, nggak ada supply, terjadilah kelangkaan. Nah, yang mengalami ya kita ini karena sudah tidak dipungkiri lagi gas LPG itu menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan kita atau keperluan kita untuk masak di rumah. Nah, kalau di kota ini kan sudah susah ya, nggak mungkin pakai kayu, nggak mungkin pakai arang karena pasti lebih mahal dan lebih susah. Alatnya juga mungkin nggak ada, bukan alat lagi, tempatnya pun mungkin nggak ada. Ya, orang beda-beda, ada yang di lingkungan kanan kirinya berdempetan, jadi kalau pakai arang ada asapnya dan lain-lain. Nah, kelangkaan ini pun viral akhirnya karena antrenya sampai panjang di mana-mana. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada juga yang sampai ibu-ibu kecapean mungkin antre sampai meninggal. Nah, kemudian yang terjadi adalah setelah viral, mungkin Presiden Pak Prabowo cepat tanggap dengan kondisi ini. Beliau pun akhirnya mengeluarkan kebijakan diperbolehkan lagi
supaya rakyat ini nggak susah, karena kasihan juga ya kalau di kampung seperti saya nih, anak kampung dulu kalau di rumah di desa masih ada tungku, jadi nggak ada kompor, nggak ada minyak, nggak ada gas, ya insya Allah masih bisa masak pakai kayu. Nah, tapi kalau di kota kan nggak susah. Kebijakan Pak Prabowo juga betul, jadi karena melihat rakyatnya susah, beliau mau susah. Nah, yang dilihat dari renungan ini kan sebenarnya semuanya baiknya, baik Sri Mulyani itu jangan disalahkan juga beliau kalau nggak tahu, karena ya dengan posisi beliau, tugas beliau, dan gas melon itu kan memang untuk masyarakat miskin ya ditujukannya. Beliau nggak mungkin beli gas melon itu juga, makanya beliau nggak beli. Jadi tujuannya juga sebenarnya baik, mengingatkan bahwa oh ternyata di lapangan harganya sekian. Pak Bahlil pun dalam hal ini responnya juga sebenarnya baik gitu, saya rasa ya kan, bahwa supaya masyarakat itu enggak menerima harga akhir atau membeli gas LPG-nya itu dengan harga yang lebih mahal, karena subsidinya lumayan besar untuk gas ini sampai harganya semurah itu. Pak Prabowo pun serta-merta mengeluarkan itu juga tujuannya baik supaya kita tidak kesusahan gitu. Nah, tapi ya mungkin ini pendapat saya ya, yang perlu kita perbaiki atau yang menjadi pembelajaran juga buat kita ketika misalnya nanti kita menjabat suatu jabatan, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah, adalah mungkin ya pengkajian sebelum dilakukan suatu kebijakan ya, karena menjadi agen itu Pak, jadi agen LPG atau menjadi agen gas itu kan ada syarat-syarat tertentu yang tidak mudah, dan jumlahnya juga belum banyak. Nah, kalau serta-merta dipotong alur distribusinya, tidak diperbolehkan ada pengecer, pasti ya rantai distribusinya terputus, ya akan jadi ya kelangkaan, konsumen akan bertahan seperti itu. Ya mungkin yang perlu kita perhatikan dari pelajaran adalah koordinasi dalam hal ini adalah jadi ya, ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa diperbolehkan lagi ke DPR sehingga gas supaya menjadi suplainya berjalan terus, yang menjadi sedikit aneh menurut saya ini, yang menyampaikan itu bukan juru bicara kepresidenan, tapi justru adalah wakil ketua DPR Pak Widarto ya. Tapi kalau saya lihat ya, saya juga bukan tidak menyalahkan beliau, karena ini mungkin tujuan beliau juga baik. Mungkin beliau ketika ditanya wartawan, tanggapannya karena beliau kebetulan juga adalah kader dari Gerindra, ya beliau sampaikan saja, oh presiden memberikan instruksi untuk memperbolehkan lagi atau membatalkan kebijakan dari Menteri SDM. Tapi ya karena mungkin dalam konteks itu wakil ketua DPR ya tidak bisa disalahkan juga. Jadi ya kita berterima kasih saja bahwa dia sudah menyampaikan informasi itu. Tapi kalau secara idealnya ya harusnya dia menyampaikan informasi ya kan secara berbeda. Tapi selalu pakai ternyata jadi bisa kepresidenan awalnya juga berdiskusi kebijakan pelarangan adanya pengecer. Nah
tapi kita juga nggak salah juga, karena itu mungkin bisa jadi Pak Bali dan beserta stafnya itu juga sudah menyampaikan kebijakan yang diambil, sudah menginformasikan, entah mungkin melalui surat resmi ke presiden gitu. Jadi ya pas juru bicara kepresidenan ketika ditanya ya pasti akan mendukung, nggak mungkin dong tidak mendukung langsung, apalagi mungkin memang belum ada fenomena yang terjadi, yaitu kelangkaan gas nih di masyarakat kita ini gitu. Tapi ya sesuai runutan waktu sebenarnya tujuan, saya rasa tujuannya itu semuanya baik ya, kita menyikapinya ya sabar saja ya, bukan berarti saya mengesampingkan bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara kita yang susah antri, karena saya juga kebetulan istri saya, ibu mertua saya juga termasuk yang antre cari gas melon. Tapi beruntungnya ibu mertua itu dulu suka simpan barang, jadi ibu mertua kebetulan dulu adalah punya pedagang makanan atau warung. Dulu beliau punya beberapa cadangan tabung LPG yang besar, jadi ada, alhamdulillah ada 3 di rumah, memang dipakai untuk jaga-jaga seperti ini. Kalau misalnya ada apa-apa masih ada gas di rumah ya. Kondisinya sekarang istri di rumah pakai gas yang dari ibu mertua. Jadi saya turut berempati kepada bapak ibu, teman-teman, saudara-saudara yang masih berjuang atau berusaha untuk mendapatkan gas. Semoga setelah ini atau problem ini bisa segera diselesaikan, menjadi lancar lagi. Mengenai kebijakan biar harganya menjadi murah sampai ke konsumen, sampai ke kita, saya juga sangat mendukung. Semoga bisa diambil kebijakan yang terbaik. Nah, saya masih percaya, sangat percaya, dan selalu mendoakan pejabat-pejabat kita ini memikirkan negara kita, rakyat Indonesia, rakyat kita dan anak-anak kita nantinya tetap hidup bisa sejahtera seperti itu. Lumayan panjang ya ngomongin gas melon ini. Ya, tapi saya juga nggak menyalahkan buat teman-teman ya atau saudara-saudara yang ada lagi mungkin kesel ya. Nah, kopet juga tuh banyak X, G gitu. Oh ya, makan tuh oke gas. Tapi ya pendapat sikap masing-masing. Kalau kita meluapkan kesalahan itu juga boleh saja. Tetap dalam koridor saya namanya baik-baik lah ya, kan ada musuhan-musuhan. Ada juga yang komen begini nih, pilihan kita, ada yang bilang dulu pilihan kita siapa presidennya itu jalan gitu ya, akan ada efeknya ke kita ya. Kalau itu saya sependapat juga, kalau ada yang mengatakan bahwa pendapat itu adalah salah ya, ketika kita pilih presiden atau pendapat bahwa ya begini akibatnya nanti ada kebijakan-kebijakan yang diambil yang dampaknya bisa secara langsung atau tidak langsung ya akan kita rasakan. Nah, semua ini jadi pelajaran buat kita lah, dan mungkin buat anak-anak kita nanti, adik-adik kita ya, bisa dijadikan bahan obrolan pembelajaran ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komen, saran, kritik